So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Poco F7, seri terakhir dari Poco F7 series yang mana abang-abangnya itu dapat dari rilis duluan, yaitu Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra. Nah, Poco F7 ini itu hadir sebagai penutup di mana seri ini punya harga yang paling murah. Buat harga sendiri ini ada di 6 juta pas ya. Cuma kalau lagi flash sale kalian ini bisa dapat dengan harga yang lebih murah, yaitu sekitar 5,7 jutaan. Oke, buat desain sendiri untungnya Poco F7 ini itu hadir dengan desain yang keren ya, nggak kayak abang-abangnya yang jelek banget buat desainnya. Bodinya kelihatan ganteng, apalagi buat varian warna silver yang punya dua tone warna gini. Di bagian atas ini digambar seakan kayak lagi nunjukin sisi dalam HP-nya. Cukup kelihatan keren, cuma mungkin nggak buat semua orang. Ada yang suka dan mungkin ada juga yang nggak suka. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo, di mana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. HP ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC. Terus dia juga udah punya IP rating IP68 yang tandanya dia tahan sama air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya 1.5K 1280 x 2772 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,83 inci. Buat layarnya ini punya refresh rate 120 Hz, punya 68 miliar warna, support Dolby Vision dan HDR10+, serta punya peak brightness yang ada di 3200 nits yang udah cukup terang untuk penggunaan di luar ruangan. Buat layarnya ini udah ada proteksi ya, Corning Gorilla Glass 7i, dan ada screen protector tambahan yang udah langsung kepasang di layarnya. Buat fingerprint ini udah under display yang jenis optical. Buat kecepatan bacanya sendiri ini udah kencang, cuma belum bisa buat one tap. Kalau desain layarnya sih udah cukup cakep ya. Layarnya ini flat dan punya bezel yang hampir sama rata. Di bagian bawah sih masih sedikit lebih tebal dibanding sisi lainnya. Tapi ini bedanya dikit banget dan nggak bakal kerasa lah kalau udah dipakai. Overall buat layar dari Poco F7 ini itu udah cakep ya. Dipakainya enak, dilihatnya pun juga enak. Lanjut, kalau buat performa, Poco F7 ini itu pakai chipset Snapdragon 8s Gen 4 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat skor AnTuTu-nya sendiri ini bisa dapat hampir di angka 2 juta ya, angka yang udah nunjukin kalau performanya ini kenceng. Dipakai main Mobile Legends ini dapatin settingan rata kanan dengan frame rate ultra. Di sini itu bisa dapat 120 fps lancar tanpa adanya kendala sama sekali. Aku juga nggak nemu adanya fps drop sama sekali, jadi selama main ini bisa dapatin pengalaman main yang enak ya di game ini. Lanjut, buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini bisa Smooth Extreme Plus. Dan buat FPS yang didapat ini ada di 90 FPS ya, rata tanpa adanya kendala sama sekali. Sayangnya, ini Ultra Extreme-nya belum kebuka, jadi belum dapat 120 FPS-nya. Tapi di 90 FPS-nya ini juga udah enak banget kok, dan aman ya tanpa drop FPS sama sekali. Lanjut, kalau buat Genshin Impact langsung aja kita hajar pakai settingan highest-nya, dan ini bisa dapat rata-rata 55 FPS. Kadang tembus 60, tapi juga bisa turun sampai 50 FPS. Tapi ya lagi-lagi di game ini itu udah bisa dimainin di settingan highest-nya dengan sangat lancar, jadi aku udah bisa acungi jempol lah. Overall performa gamingnya ini udah oke banget buat dipakai main segala game yang ada di Play Store saat ini. Buat baterai ini kapasitasnya ada di 6500 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 15%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 90 watt. Buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 44 menit aja. Kalau buat sistem operasi, Poco F7 ini tuh pakai HyperOS 2 dengan basis Android 15. Buat update sendiri, Poco kasih jaminan 4 kali major update dan 6 tahun security patch. Langkah yang bagus nih dan tentunya bijak ya, jadi F-series gini itu bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Poco F7 ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS dan kamera ultrawide yang punya resolusi 8 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 20 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini udah cukup cakep. Ya, buat standar HP 5 jutaan di kondisi cukup cahaya gini hasil jepretannya udah lumayan bagus. Warnanya ada di boost tapi yang nggak kelihatan lebay. Detail gambarnya bagus dan dynamic range-nya ini juga lumayan luas. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini.
Oke, ini contoh perekaman video dari Poco F7 pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini kita bisa pindah-pindah lensa ya, dan buat perpindahan lensanya juga lumayan smooth dari utama ke ultrawide ke kamera utama. Hasilnya seperti ini. Dipakai jalan juga udah cukup stabil. Paling yang kurang di sini warnanya ya, warnanya di sini tuh agak pucat, nggak terlalu dibus sama Poco. Cuma oke sih buat yang pengen ngedit ngulik-ngulik lebih lagi. Oke, kalau ini Full HD 60 fps, kalau udah di resolusi ini sampai nanti di 4K, ultrawide-nya udah nggak bisa dipakai ya. Jadi ultrawide cuma bisa buat kamera utama aja. Lanjut, ini 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Coba ini di zoom 2 kali, ini 3 kali. Oke. Coba kalau mentok dia bisa sampai berapa ini? 6 kali seperti ini. Nah, ini 4K 60 fps, hasilnya seperti ini. Zoom maksimalnya juga harusnya sama ya, 6 kali. Oke, kalau ini buat perekaman kamera depannya, ini Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau dipakai jalan kayak gini, udah cukup stabil. Ini posisi tangan biasa ya, megang biasa. Kalau mau dipanjangin segini. Coba kita next ke resolusi selanjutnya. Nah, ini dia, mentok di Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Kalau backlight kayak gini. Oke, muka masih kelihatan dengan jelas. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Poco F7 ini tuh bisa jadi kandidat HP 5 jutaan yang bagus ya. Cuma perlu diingat, ada iQOO Neo 10 yang punya harga serupa dan spek yang mirip-mirip. Dan apakah Poco F7 ini itu lebih baik? Nah, nanti bakal aku bikin video compare keduanya ya, jadi kalian tunggu aja. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.